Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat ID Cabang Jember. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Ayu Munawwarah Aziz, Magister Biomedik. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan juga membahas terkait info seputar kesehatan. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami di ID Jember Official dan juga follow Instagram kami di ID Cabang Jember. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, kita hari ini kedatangan narasumber yaitu Dr. Laksmi Indraswari, spesialis bedah. Halo Dok, Dr. Laksmi. Halo Dr. Ayu. Apa kabar Dokter? Alhamdulillah always. Alhamdulillah. Insya Allah baik-baik semua. Halo sahabat ID Cabang Jember. Siang ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng ya, ditemani sama Dr. Ayu ya. Semoga temanya nggak nakut-nakutin banget. Karena judulnya apa Dok? Judulnya apa Dok? Judulnya kita hari ini membahas tentang tumor payudara. Wah, Tumor menakutkan. Ya ini menakutkan karena mungkin bagi yang belum paham. Ya, belum paham. Makanya kita hari ini membahas tentang tumor payudara dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan sahabat ini Cabang Jember mengenai tumor payudara. Nah ini nanti kita akan bertanya kepada Dr. Laksmi semua seputar tumor payudara, sehingga bisa meningkatkan level kewaspadaan juga terhadap tumor payudara juga, dan juga mungkin bisa itu tadi mengurangi rasa takut karena sudah paham apa yang seharusnya dilakukan begitu. Oke. Silakan Dr. Ayu. Semoga saya bisa jawab nih. Semoga saya bisa jawab. Pertanyaan saya mungkin mewakili pertanyaan masyarakat ya Dok ya. Jadi tentang tumor payudara. Sebenarnya tumor itu apa? Disebut tumor itu kalau misalnya ada benjolan di payudara begitu ya Dok. Mohon dijelaskan Dok, apakah semua benjolan di payudara itu sebenarnya berbahaya atau tidak gitu? Oke. Sekarang mundur sedikit dulu ya, karena kan masyarakat itu kalau diomongin punya tumor itu kan udah langsung bahasa kerennya apa, makdek gitu. Bahasa jakselnya itu wow banget gitu kan, belum udah galau terus langsung buka googling segala macam. Jadi tumor itu sebenarnya bahasa kedokterannya benjolan. Jadi kalau semua atau orang atau pasien datang dengan benjolan, pasti dokter akan bilang bapak atau ibu punya tumor. Tapi it doesn't mean nggak berarti bahwa itu adalah sesuatu yang pasti ganas. Nah sekarang kita kecilkan skopnya ke payudara. Jadi tumor payudara berarti benjolan di payudara. Tumor itu ada dua ya, jinak sama ganas. Untuk membedakannya sebenarnya dari sejak kita zaman masih sekolah dulu ya Mbak Ayu kan diajarin tuh gimana cara membedakan tumor itu jinak atau ganas. Sama itu yang kita apply, kita kasih tahu, kita terapkan ke pasien bahwa tumor itu bisa dibedakan jinak atau ganas itu mulai dari ceritanya awal mulanya kayak gimana. Habis itu kita udah kumpulin data-data, baru kita lakukan pemeriksaan ke payudaranya, tumor yang di payudaranya itu. Habis itu kita komplitkan dengan pemeriksaan penunjang. Jadi kalau dipecah satu-satu nih dari ceritanya dulu gitu ya, dari ceritanya dulu kita akan curiga bahwa dia itu ganas kalau dia itu membesar dengan cepat gitu. Jadi misalnya nih, dok, ibu saya kemarin tuh ngeluh sebulan yang lalu ada benjolan cuma segini, cuma seujung jari kelingking gitu. Ternyata kemarin waktu saya lihat loh, kok udah segede telur bebek. Nah itu kan membesar dengan cepat. Itu kita harus waspada, itu adalah ganas sebelum kita berpikir itu jinak. Jadi maka kebalikannya, kalau yang jinak itu biasanya memang dia tumbuhnya lambat. Cuman nggak bisa digeneralisir ya, makanya pokoknya intinya kalau ada benjolan tuh paling tepat segera ke dokter. Itu yang pertama dari cerita. Terus kemudian dari pemeriksaan. Jadi kalau kita raba tumor yang jinak itu dia biasanya bentuknya cantik gitu, bulat. Kita bisa tahu, oh ini ada nih yang bulat nih, emang bulat ya. Jadi batasnya itu kelihatan tegas gitu. Terus abis itu kalau kita pegang tuh masih kenyal-kenyal gitu. Jadi nggak yang keras, nggak bisa dipencet. Terus kemudian dia masih bisa digerakin. Jadi masih bisa tuh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Biasanya kalau yang tumor ganas itu dia tuh padat, keras, terus susah untuk dipindahkan. Jadi nggak bisa digoyang-goyang ke segala arah. Nanti setelah kita
mencurigai itu dia mengarah kemana, ke jinak atau yang ganas, baru kita lakukan pemeriksaan tambahan. Tapi untuk orang awam kan sampai situ aja ya. Jadi biar mereka nggak ribet mikir harus USG atau harus MRI atau harus CT scan dan lain sebagainya. Gitu kayaknya. Jadi yang perlu diwaspadai tadi ya dok ya, mengarah tadi ya tumor payudara. Jadi semua benjolan kita sebut tumor, termasuk benjolan di payudara begitu ya dok ya. Terus berarti yang mengarah ke yang bahaya, yang ganas. Yang ganas ya dok ya. Membahayakan yang ganas dengan ciri tadi cepat besar, tidak nyeri, kemudian batasnya tidak jelas. Jadi nggak bisa cantik gitu Mbak Ayu. Oh, nggak ciri bisa. Lain apa ya? Nah, ciri lain tuh gini. Kalau dilihat dari penampakan luarnya, biasanya dia akan mulai memberikan bentukan lain pada payudaranya. Jadi karena nama lain tumor ganas itu kan cancer ya. Jadi kalau kita bilang kanker payudara gitu. Kalau ada pasien dibilangin, Bu, Ibu kena kanker payudara, terus besok orangnya masih nanya, kanker payudara itu jinak atau ganas dok? Nah itu sudah salah. Jadi kanker payudara adalah nama lain dari tumor ganas pada payudara. Kalau dari penampakan, biasanya dia itu kalau stadiumnya sudah lebih tinggi ya, sudah lebih berat, stadium penyakitnya, dia akan mulai memberikan perubahan pada bentuk payudaranya. Kadang-kadang kulitnya jadi kayak kulit jeruk tuh Mbak Ayu. Dokter Ayu, salah mulu. Jadi kayak kulit jeruk. Jadi kayak apa sih? Jeruk tuh kan nggak mulus kulitnya ya. Ada kayak pori-porinya gitu. Pori-pori gede gitu. Nah, iya. pori gede gitu. Jadi beda dengan payudara sebelahnya. Bentuk kulitnya gitu ya. Terus apalagi ya? Kadang-kadang dia itu retracted, kulitnya itu ketarik ke dalam. Jadi kayak punya dimple, punya lesung gitu. Punya lesung pipi tapi lesungnya di payudara karena ketarik sama kulitnya. Terus kadang-kadang yang lumayan sering terjadi adalah putingnya tertarik ke dalam. Putingnya tertarik ke dalam, terus kemudian kadang-kadang mereka mengeluarkan cairan, entah itu nanah atau darah gitu biasanya. Tapi nggak selalu, jadi bukan tanda pasti ya. Kalau kita menemukan kulit jeruk, kalau kita menemukan puting tertarik ke dalam, itu bukan tanda pasti keganasan. Tapi itu adalah sesuatu yang membuat kita harus lebih aware, harus lebih waspada bahwa ini mungkin mengarah pada tumor yang ganas, gitu. Sampai kadang ada luka begitu ya dok ya? Kalau yang udah ada luka tuh bukannya bisa hampir dipastikan gitu enggak ya, karena luka itu kan juga macam-macam. Cuman kalau luka itu berawal dari tumor, gitu, luka itu berawal dari tumor, kemudian dia bisa menceritakan memang dia tambah besar, kemudian dia bisa ngomong memang itu keras, akhirnya pecah. Nah, itu memang biasanya yang paling sering menyebabkan luka itu adalah cancer. Cuman terus jangan dibalik bahwa semua luka di payudara adalah cancer. Kita nggak bisa, kita harus mengekskludkan. Jadi dokter tuh kan paling susah mendiagnosa ya. Jadi makanya itu dari awal ceritanya kayak gimana. Kemudian habis itu baru kita pegang payudaranya, baru kita pastikan diagnosanya. Gitu kira-kira Mbak Ayu. Tapi memang iya banyak banget yang datangnya bukan karena benjolan, tapi karena luka yang udah bau, yang bernanah, yang berdarahnya nggak berhenti-berhenti, baru mereka seeking for help, baru mereka cari bantuan ke dokter. Gitu. Ya mungkin karena ciri-cirinya tadi dok, yang di awal tidak nyeri begitu ya, jadi ke level kewaspadaannya jadi rendah begitu. Terus kita ini menarik dok tentang kanker payudara nih yang paling sering bagi perempuan, terutama saya itu kan kalau mendengar kanker, apalagi kanker payudara itu sangat menakutkan juga. Sebenarnya saya pengen tahu dok, siapa sih yang sebenarnya bisa terkena kanker payudara itu? Siapa saja? Ini nih, kalau ngomongin jurnal gitu ya, sebenarnya everybody can get, semua bisa kena. Cuman kalau kita ngomongin insidensi angka kejadian gitu ya, jadi siapa yang paling sering kena itu adalah wanita yang resikonya semakin dia tua semakin meningkat. Supaya kita kenal payudara kita tuh kayak apa sih. Nah, saat Anda menemukan bahwa ada sesuatu yang berbeda, benjolan, langkah pertama adalah ke dokter. Udah nggak usah mikir operasi kah, kemo kah, sinar kah, tapi ke dokter dulu. Tegakkan dulu diagnosanya. Maksudnya tegakkan diagnosa itu apa? Pastikan dulu itu apa.
itu tumor, oke itu tumor karena benjol, itu tumor. Tapi setelah itu ingat yang tadi kita bahas bahwa tumor itu ada dua, jinak dan ganas, dan masing-masing tumor itu akan punya pilihan terapi sendiri-sendiri. Jadi yang jinak itu bukan pasti tidak dioperasi juga, yang jinak itu bukan pasti tidak dioperasi juga, gitu. Yang ganas hampir pasti dioperasi karena untuk di Indonesia saat ini ya, maksudnya untuk update yang kita punya saat ini untuk solid cancer, untuk kanker yang kelihatan bentuknya padat ya, ada bentuknya, itu yang paling baik terapinya adalah surgical management, operasi. Jadi operasi. Jadi untuk meremove itu, memindahkan, menghilangkan, memotong kansernya. Kanser dimanapun dia, kanker tulang, kanker payudara, kanker rahim, kanker leher rahim, kanker otak, saya gitu. Jadi pilihan pertama adalah operasi. Nah ini menarik lagi dok, tentang operasi tadi ya. Biasanya tuh tentang surgical management gitu. Nah ini yang apa ya, yang di luar sana gitu, operasi payudara tuh diapakan sebenarnya dok? Saya nanti diangkat payudara apa betul? Nanti diangkat payudara, maksudnya diangkat payudara itu seperti apa? Mungkin ada diberi gambaran begitu. Kami ada bayangan, masyarakat punya bayangan. Yang kita fokus dulu ke cancer ya. Jadi kalau kita ngomongin surgical management, kalau kita ngomongin terapi yang judulnya, settingannya ini untuk orang awam kan ya. Jadi kalau kita ngomongin terapinya itu judulnya dioperasi dan itu diagnosanya adalah kanker payudara. Sebenarnya kalau kita mau memecah lagi kecil-kecil, jenis operasinya itu sebenarnya ada banyak pilihan operasinya. Dan itu sebenarnya bergantung dari stadium pasien datang. Jadi yang belum kita bahas tadi Dokter Ayu, kalau ngomongin pembeda antara tumor jinak dengan tumor ganas atau kanker setelah terdiagnosa ya. Kalau tumor jinak kan ya udah jinak aja, tinggal nanti dia apa gitu, tipenya yang mana, yang dari jaringan ikat kah, yang dari lemak kah, atau yang dari mana gitu kan. Terus tapi kalau kita ngomongin kanker, maka yang harus kita pastikan sebelum kita memilih terapi untuk pasien adalah dia di stadium berapa. Jadi jangan ngomong cancer kalau kalian nggak cari tahu stadiumnya. Ini untuk sambil nyerempet-nyerempet ke dokter juga ya, yang mungkin lagi praktek di tempat yang mungkin jauh dari dokter spesialis. Kemudian mereka bingung apa yang bisa saya lakukan untuk membantu pasien ini supaya misalnya nggak numpuk terlalu banyak di pusat rujukan gitu. Kita bisa apa sih? Kita bisa bantu dengan mencoba menegakkan stadiumnya. Kalau memang itu sudah terdiagnosa kanker ya. Jadi ada stadium 1, 2, 3, 4 dan tiap stadium itu punya line terapi, punya pilihan terapi sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya operasi itu bukan seperti yang udah kita bahas tadi ya, bukan the only, bukan satu-satunya. Dia bisa dikombin dengan banyak. Tapi kalau ngomongin terapi operasinya doang, itu pun sebenarnya banyak pilihannya. Nah problemnya di Indonesia ini karena itu tadi kewaspadaan yang kurang, masih ada ketakutan untuk periksa ya, kemudian mereka lebih percaya sama internet, terus mereka mencoba untuk mengherbalisasi diri sendiri, kan banyak tuh yang gitu. Nah akhirnya mostly kebanyakan dari pasien itu datang pada stadium yang tidak pada stadium awal. Paling banyak itu datangnya stadium 3. Padahal stadium 3 itu kan udah hampir mentok tuh. Stadium 4 itu stadium paling tinggi ya. Stadium paling jelek. Mereka kebanyakan datang pada stadium 3A atau 3B gitu. Paling banyak malah 3B ya. Jadi yang udah ke kulit, yang udah ada luka kayak gitu. Sudah ada perubahan bentuk begitu ya dok ya? Kalau sudah sampai stadium itu, maka pilihan operasinya ya cuma satu, mengangkat payudara. Dan definisi dari mengangkat payudara itu ya payudaranya diambil seluruhnya. Jadi misalnya yang kena yang kanan gitu ya. Terus dokter pasti akan mengevaluasi yang kiri, memastikan yang kiri oke. Kalau yang kiri oke ya sudah, kita tinggal. Kemudian kita fokus ke yang kanan. Kalau emang stadiumnya sudah seperti itu ya diambil seluruh payudaranya dengan cara-cara yang memang kita sudah diajari ya. Jadi nggak cuma potong doang, nggak cuma asal potong, tapi ada desainnya. Kemudian memastikan bahwa nanti ada yang tanya, katanya payudara doang yang diambil dok, kok saya jahitannya sampai
sampai sini, sampai ketiak Ketiak segala gitu ya macam. dok? Ya. Karena itu memang satu paket Dokter Ayu. Jadi kalau kamu sudah di stadium segitu, kemudian diambil payudaranya, maka paketannya adalah kelenjar-kelenjar yang ada di sekitar situ juga diambil. Jadi kalau orang Indonesia itu kan ngomongnya kelenjeren gitu ya. Ono kelenjare, ono anake, itu anak-anak itu kita ambil sebersih mungkin. Nah, kalau kita mau ngomongin pengambilan anak-anaknya ini juga banyak cara-cara yang lain sebenarnya. Cuman yang gampang kita pahami untuk masyarakat awam juga, ya sudah, jangan kaget kalau payudaranya diambil itu nggak cuman misalnya payudaranya kecil gitu ya, bulat doang gitu, tapi kok panjang banget gitu. Karena memang ada ilmunya dan memang seperti itu harusnya dibacakannya. Gitu Dokter Ayu. Karena make sure tadi memastikan bahwa tidak ada anak-anak yang dari karena sel anaknya kanker itu tadi ya dok ya. Ya, itu terapi lokal Dokter Ayu. Jadi terapi lokal itu adalah terapi terhadap payudaranya yang terkena. Tapi karena ini penyakitnya sistemik, kita harus mikir balik lagi ke stadiumnya. Gitu. Nanti penanganannya juga disesuaikan dengan stadium pasiennya ya dok ya. Cuma tadi gambaran operasinya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, kalau misalnya operasi tadi ya sudah bersih sampai jaringan-jaringan di sekitarnya kita pastikan sudah dibersihkan oleh dokter, ada kemungkinan tidak dok tumbuh lagi? Ya ini karena gitu ya. Karena gini, apa namanya, yang seperti saya bilang tadi, ini adalah penyakit sistemik. Kita dokter itu berupaya gimana caranya meminimalisir apa yang tidak tampak mata. Yang tampak mata sudah diambil, maka yang tidak tampak mata itu yang kita berusaha kejar untuk dibersihkan, dalam tanda kutip dibersihkan. Makanya kadang-kadang pasien tuh gini, dok, saya kan udah diambil payudaranya, kenapa masih harus kemo? Kan udah diambil, kenapa masih harus disinar? Itu alasannya banyak banget Mbak Ayu, Dokter Ayu. Jadi baliknya kembali lagi itu sebenarnya baliknya ke stadium. Kalau zaman dulu, bukan zaman dulu ya, maksudnya ilmu kedokteran ini kan ilmu yang terus berkembang, ya. Gak ada berhentinya. Jadi dulu kita diajarin kalau kemo sebelum operasi itu hanya untuk stadium begini. Nanti yang kemo setelah operasi itu stadium ini, atau bila hasil operasinya begitu. Tapi dengan berkembangnya ilmu, sekarang yang stadium awal-awal pun mulai ada pemikiran diberikan kemo atau terapi sebelum dilakukan operasi. Jadi terus evolving, terus berubah. Maka yang paling tepat sebagai seorang pasien adalah percaya sama dokternya. Ya percaya itu sama Tuhan ya, sama Allah. Tapi sebenarnya percayalah kepada doktermu bahwa kita ini terus mengupdate ilmu, dan apapun yang kita putuskan itu adalah yang terbaik untuk dia di saat itu. Di saat itu ditegakkan, di saat stadium itu sudah ditentukan gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bukunya ngomong gini, tapi kenapa dokterku kok seperti ini? Dokter Anda yang paling tahu kondisi Anda saat itu, yang punya data paling lengkap, yang mendiagnosa, dan beliau sudah diberikan ilmu untuk memberikan terapi yang paling sesuai untuk pasien itu. Macam-macam nanti Dokter Ayu. Jadi kalau nanti balik lagi ke pertanyaannya tadi, apakah itu bisa kembali? Bisa. Jawabannya bisa. Karena apapun yang upaya yang kita lakukan itu kan sifatnya mungkin 99% gitu ya kalau kita ngomongin angka ya, walaupun saya nggak pernah ngomong angka, cuman di buku, di textbook, di jurnal disebutkan bahwa memang bisa terjadi residif kembali. Apakah itu di payudara yang sama atau mungkin memang tumbuh kanker baru di payudara yang berbeda. Kita belum ngomongin faktor resiko tadi Dokter Ayu, kelupaan. Oh iya, tapi nanti dulu sih, maksudnya biar nyambung dulu dok. Iya. Tapi kalau mereka sampai bilang saya takut payudara saya diangkat, dipastikan bahwa akan lebih menakutkan lagi kalau itu nggak diangkat. Itu harus ditekankan sama pasien. Jadi ketakutan untuk payudaranya diangkat itu memang ada karena merasa tidak sebagai wanita lagi dan sebagainya. Tapi kita berusaha, sifatnya ini adalah life saving. Berusaha menyelamatkan nyawa kan, berusaha memperpanjang harapan hidup, berusaha memperpanjang dia itu bebas dari penyakit. Karena kan punya kanker itu tidak enak ya. Walaupun misalnya dia nggak ngeluh pun, misalnya masih pada stadium awal, tapi pasti as a patient, sebagai pasien pasti ini muter terus nih kepala nih, bakalan gede nggak ya, tambah gede nggak ya, nanti gimana gitu terus. Maka dari segi psikis pun ya itu akan sangat membantu kalau kita remove, kalau kita operasi, walaupun memang impact-nya itu besar sekali.
Jadi untuk pasien-pasien kanker di luar sana tidak akan putus hubungan dengan dokternya sampai bertahun-tahun ke depan. Karena jadi jangan pikir ini yang orang banyak salah ya, maksudnya banyak pasien yang nggak paham bahwa sekali dia pasien kanker maka dia akan dalam tanda kutip selamanya akan menjadi pasien dokter itu, dalam tanda kutip ya. Jadi nggak yang sampai gimana-gimana, enggak, cuman biasanya mereka gini, saya nggak kontrol lagi soalnya saya pikir sudah selesai operasi. Saya nggak kontrol lagi soalnya sama dokternya nggak disuruh. Padahal mungkin dokternya sudah ngasih tahu di awal, bahwa ibu kontrol rutin, gini. Nah mungkin mereka nggak ngerti ya, artinya rutin itu bagaimana, seperti apa. Dipikirnya setelah selang diangkat, kemudian benang sudah diangkat, jahitan selesai kering, mereka sembuh, padahal tidak. Jadi kemungkinan untuk terjadi kembali itu paling besar di 2-3 tahun pertama. Jadi ya amannya lah 5 tahun itu sering-seringlah kontrol ke dokternya. Dan itu ada waktunya, Dokter Ayu. Jadi sudah ada waktunya sendiri. 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, 1 tahun pertama, itu apa yang harus diperiksa, apa yang harus dikerjakan. Tapi jangan sampai mereka berpikir bahwa selesai operasi selesai. Itu yang benar-benar pola pikir yang harus dibenarkan. Kalau memang belum tahu, harus diluruskan kalau memang selama ini salah gitu ya. Saya pikir gitu sih. Harus dievaluasi 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, maksudnya pertama setelah operasi ya Dok? Setelah operasi. Jadi setelah operasi. Jadi kalau payudara itu kita ngomongin yang ini ya, yang misalnya nggak perlu kemo sama radioterapi gitu ya. Kita ngomongin yang sudah cukup dengan operasi aja. Jadi habis operasi itu kan setelah payudaranya diangkat beserta kelenjar-kelenjar yang ada di ketiak tadi, itu kan diperiksakan Dokter Ayu, di lab, terus dipotong-potong, dicek di bawah mikroskop untuk tahu sampai mana penyebarannya. Nah misalnya kalau dari hasil operasinya itu bagus ya, dalam tanda kutip oke, nggak perlu terapi lain. Nah itu tadi kontrol yang rutin itu ada jadwalnya, nanti tinggal ditanyain sama dokternya. Jadi nggak usah berusaha nginget-nginget, tapi harus ditanyakan, karena kan kadang-kadang dokter tuh pastinya banyak banget, kadang lupa ini yang mana gitu. Jadi boleh ditanyakan, dok saya kontrol lagi kapan, saya habis operasi ini kontrol lagi kapan, misalnya gitu. Apalagi ya, itu sih kayaknya untuk yang kemungkinan residif ya. Nanti kalau yang setelah operasi kemudian hasil operasinya itu dalam tanda kutip nggak terlalu baik, entah itu jenis tumornya, entah itu ternyata di kelenjarnya tadi ada anaknya yang positif, entah itu nanti sudah nyebar ke pembuluh darah, macam-macam Dokter Ayu. Nah itu nanti saat dokternya, Pak Dokter atau Bu Dokternya akan bilang ibu butuh terapi tambahan. Ibu butuh, yang paling sering biasanya kemo ya, butuh kemo. Sebenarnya terapi tambahannya ada banyak. Kemo, sinar, hormonal, jadi minum hormon gitu ya. Bukan minum aja sih, ada operasi juga. Dan targeted terapi. Jadi kalau ngomongin kanker ini luar biasa. Luar biasa ya Dok. Jadi harus berkala, evaluasinya berkepanjangan ya. Jadi memang dituntut untuk keaktifan dan kesabaran gitu ya Dok, dari semua pihak gitu ya menyikapi kanker itu tadi. Dok, menyinggung tadi yang dijelaskan Dokter Laksmi. Yang tadi operasi sudah Dok, sudah ada gambaran nih. Oh ternyata begitu, tergantung stadiumnya juga. Kemudian seberapa luas kemungkinan mengangkat payudara itu. Tadi Dok Laksmi menyinggung tentang kemoterapi Dok. Nah ini yang paling sering ya, mungkin juga paling sering terdengar gitu ya di masyarakat gitu. Di jagat raya. Diapakno gitu ya. Kalau bahasa Jawanya sakjane kemo tuh diapakno gitu ya. Kalau operasi udah lah ya dibedah begitu ya, sudah ada bayangan kata operasi. Tapi kalau kata kemoterapi itu bagaimana Dok? Apa? Jadi gampangannya adalah kita itu diinfus dimasukin obat. Obatnya itu sebenarnya sifatnya adalah untuk membunuh sel-sel kanker yang jahat. Tapi dia itu nggak bisa cuman nyari yang jahat-jahat doang, karena kan kita kan kalau diinfus obatnya kan masuk darah, lewat darah gitu ya, berarti satu badan gitu kan bakal kena gitu kan. Makanya dan si obat ini dia akan mencari sel-sel yang kanker itu
Kenapa dia bisa tumbuh dengan cepat? Salah satu tandanya tadi ya waktu yang kita ngomong di awal, karena memang si sel-selnya sendiri itu dia membelahnya dengan cepat. Dia membelahnya cepat banget. Nah, si obat-obat kemo ini dia begitu masuk ke dalam tubuh pasien, dia akan mencari tuh sel-sel yang tumbuhnya cepat, terus sama dia berusaha dibunuh gitu lah ya, kasarnya gitu. Cuman kenapa kok orang habis di kemo juga akhirnya efek sampingnya banyak, walaupun nggak semua ya, nggak semua. Jadi jangan takut dulu gitu, jangan takut dulu bahwa di kemo pasti akan begini, pasti akan begitu gitu. Itu sesuatu yang harus kita prepare, sesuatu yang harus kita siapkan, tapi tidak semua pasien akan mengalami. Itu juga penyebabnya macam-macam gitu ya. Tapi karena memang kenapa kok rambutnya rontok ya, karena memang si obat tadi bakal nyari sel-sel yang tumbuhnya cepat, yang membelahnya cepat. Rambut kita kan tambah panjang gitu ya, sel kulit kita akan membelah untuk memperbarui gitu macam-macam. Nah, dia akan targetnya itu di situ. Yang rambutnya rontok lah, yang kemudian pembuluh darahnya nanti jadi hitam-hitam, yang kulitnya kering, macam-macam ya. Dan itu akan berbeda, efek samping akan berbeda bergantung dengan jenis obat yang akan dipilih. Kemudian bagaimana imunitas pasiennya. Makanya kalau saya ngomongin pasien tuh kalau udah kena cancer gitu ya, saya nggak tahu dia tuh bakal diapain, saya belum tahu stadiumnya, tapi baru tahu oh ini cancer dari selnya itu, ini cancer. Selalu yang saya tekankan adalah jangan sampai dia lebih sakit daripada sekarang. Dalam tanda kutip nggak mau makan, males, nggak mau olahraga. Jadi dia harus mengupayakan supaya dirinya tuh sedekat mungkin dengan orang sehat. Makan yang baik. Jangan sampai, kan kita tuh masih ini ya, masih ada ini nih, kesukaan untuk tarak. Ya, muteh. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ikan. Nggak boleh ini, pokoknya harus muteh. Terus habis itu yang didengerin omongannya tetangganya. Jadi yang didengerin itu omongan tetangganya dulu, omongan saudara, sepupu, mbah gitu, baru nanti kalau udah mentok baru ke dokternya gitu. Jadi jangan. Jadi kalau pokoknya sudah terdiagnos cancer, siapkan tubuh Anda untuk menerima apapun yang harus diterima. Entah itu surgical, entah itu operasi, entah itu kemo, entah itu sinar, entah itu hormonal atau apapun. Yang jelas badan kita itu ke depan akan menerima banyak banget gitu Dokter Ayu. Akan menerima banyak banget stres dari luar. Stres itu bukan pikiran ya, jadi stres itu adalah beban dari luar, entah itu berupa bahan kimia, entah itu berupa sayatan, luka, jahitan, kemudian sinar. Jangan salah, jadi orang di sinar itu bisa lebih jahat daripada di kemo. Efeknya itu, jadi nggak usah takut dulu, jalanin dulu, dan nanti kadang-kadang gini, oh ternyata cuman gini ya, dalam tanda kutip, cuman gini ya dok. Iya dok, seringnya gitu. Mana dulu gitu ya nanti. Ternyata loh kok tambah gendut bu? Iya saya tambah banyak makanya jangan takut dulu gitu. Yang penting ikhtiar, judulnya ikhtiar kalau orang muslim ya. Ikhtiar, cari jalan untuk menuju kesembuhan. Itu dokter. Usaha maksimal. Sekarang sudah dapat gambaran. Jadi saya punya pengalaman dok, pasien ya. Cancer, memang ini nih cancer, kemudian kan saya rujuk ya ke spesialis bedah begitu, dan betul jadi dari sedini mungkin ketika dia terdiagnosis gitu dengan yang sudah late atau sudah terlambat itu kualitasnya jadi berbeda, kualitas hidupnya. Apa betul begitu dok? Sudah pasti begitu ya dok ya? Jadi semakin dini jadi kita tahu atau memeriksakan diri, kemudian terdiagnosa itu semakin harapan sembuhnya, kualitasnya tuh memang akan jadi lebih baik begitu ya dok? Jadi harapan sembuh, kemudian kualitas hidupnya, kemudian bagaimana kemungkinan untuk kembalinya si kansernya itu akan berbeda. Jadi kita nggak ngomongin angka ya, karena tiap stadium itu nanti angkanya akan berbeda-beda. Cuman in general, secara umum seperti itulah. Gitu. Jadi kalau pokoknya gini deh, kalau ada benjolan tuh jangan ke tetangga dulu, jangan tanya tante atau omnya dulu, jangan buka internet dulu. Datang ke yang paling dekat, ke dokter yang paling dekat, ke dokter ya. Jadi bukannya saya gimana-gimana sama yang lain gitu ya, tapi datang ke dokter dulu supaya ada tenaga kesehatan yang membantu untuk mengarahkan habis ini kemana nih gitu. Ya, terima kasih udah jelas nih. Wah, luar biasa nih punya gambaran. Pasien saya kemo, oh ternyata kemo tuh cuma diinfus saja dok, saya pikir diapakan gitu ya. Yeah. Sudah takut sendirian, jadi beda operasi dan kemoterapi suatu bentuk terapi yang berbeda, caranya pun berbeda gitu. Kemudian dok, yang lagi hit
tadi Oh, yang Dokter Laksmi apa sebut nih? ya, herbalisasi gitu, Aduh. mengherbalkan diri, yaitu ini sembuh ya, ada beberapa iklan ya atau mungkin tawaran informasi bahwa herbal A atau herbal B bisa menyembuhkan kanker gitu, payudara gitu ya, pada payudara. Itu bagaimana Dok? Apakah betul tanaman herbal itu bisa ketika kita meminum obat herbal itu bisa menyembuhkan kanker payudara? Bagaimana Dok? Ya, ini pertanyaan agak sensitif ya, karena kan maksudnya gini, saya itu just a normal human being, manusia biasa yang memang menerima pendidikan, tapi kan pendidikan yang saya terima itu nggak 100% apa yang ada di alam jagat raya ini ya, jadi masih banyak yang kita nggak ngerti sih sebenarnya. Apakah saya pasti akan bisa bilang herbal tuh pasti nggak bisa nyembuhin? Saya juga nggak boleh ngomong gitu, karena nggak ngerti loh. Mungkin ada di suatu daerah di entah di mana gitu yang ternyata memang sembuh dengan sesuatu yang kita memang belum paham gitu Raya. Atau belum diteliti gitu Atau ya? belum diteliti, kita nggak ngerti aja, kita belum tahu aja. Cuman dari pengalaman nih, dari pengalaman, kebanyakan pasien yang datang yang mencoba mengobati dirinya sendiri dulu dengan meminum sesuatu yang nggak jelas ataupun sudah jelas, misalnya udah ada botolnya, udah ada orang yang mengeluarkan. Biasanya mereka datang dengan kondisi yang lebih buruk, stadium yang lebih jelek, stadium yang lebih tinggi pada akhirnya gitu. Tapi ya itu tadi, wallahu alam ya, yang tahu kan cuman Tuhan ya, cuman Allah. Cuman kalau saya sebagai dokter, saya selalu menyarankan jangan coba-coba untuk sesuatu yang sifatnya itu tidak pasti. Karena memang ilmu itu evolving, ilmu itu berkembang gitu. Tapi ini menyangkut badanmu loh. Ini payudaramu loh gitu, dan ini tuh bukan sesuatu yang ya tadi yang Cina yang masih bisa lari-lari. Ini sesuatu yang kalau dibiarkan akan mengarah ke sesuatu yang lebih jelek. Jadi saya tidak menyarankan, tapi saya nggak pernah yang larang, yang pasti larang gitu ya, Ibu jangan gini jangan gitu ya, badan-badan mereka. Asal kita sebagai dokter sudah memberitahukan bahwa there's no guarantee, tidak ada jaminan bahwa itu akan sembuh. Dan kebanyakan yang datang kembali itu pada kondisi yang lebih buruk. Gitu aja. Tapi nanti kalau ada yang bilang, Dok, stadiumnya jadi bertambah gitu. Jadi tambah gitu. Jadi misalnya dulu awalnya penjualannya 1 cm gitu. 1 cm masih ini Dok, memang keras, terus sudah saya tusuk, udah ditusuk. Misalnya kan banyak tuh pasien itu yang udah mendiagnosa diri sendiri, nggak disuruh gitu, tiba-tiba ke dokter apa atau ke tempat mana gitu, ditusuk sendiri. Terus kemudian ini hasilnya kayak cancer. Terus akhirnya dia searching sendiri, googling sendiri, ya buka internet sendiri, dan dia menemukan obat-obat herbal itu, kemudian minum sendiri, dan pada akhirnya tambah besar gitu. Sekarang jadi 2-3 cm, sekarang nggak tambah besar Dok, tapi kulitnya udah rusak. Nggak tambah besar Dok, tapi putingnya udah ngeluarin darah gitu. Misalnya itu kan macam-macam ya. Terus dan kalau kita ngomongin herbal, itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol adalah efek dan side effect-nya. Karena herbal itu kan sulit terstandarisasi kan ya. Jadi misalnya aku lo waras, aku sembuh lo minum itu gitu. Oh ya mungkin itu cocok untuk orang itu yang entah nggak tahu apa diagnosanya ya. Tapi untuk orang itu herbal segitu responnya baik untuk dia, dan mungkin tidak bisa sama dengan orang lain. Untuk orang itu side effect-nya mungkin nggak ada, tapi kita nggak ngerti untuk yang satunya bagaimana gitu. Karena sulit sekali untuk menstandarisasi suatu herbal. Walaupun ada herbal terstandar ya, tapi kan beda ya Mbak Ayu, peruntukannya biasanya nggak untuk yang terapeutik kayak gini-gini, nggak untuk ngobatin gitu. Biasanya suplemen gitu. Nah itu akan beda dengan kalau kita ngomongin kemo. Jadi kalau kemo, obat-obat kimia itu kan sudah jelas. Kalau kalian masukin segini, nanti efeknya begini. Kalau dimasukkan dalam jangka waktu sekian, bersiap-siaplah untuk efek demikian kan gitu. Jadi kita bisa prepare sebagai dokternya, sebagai pasiennya, sebagai keluarganya, kita bisa prepare gitu. Ya, semoga sahabat ID Cabang Jember nih punya langsung terbuka nih wawasan tentang kanker payudara, gambaran, terapi. Dok, tadi yang ketinggalan Dok, mumpung belum lupa faktor resiko gitu. Faktor resiko atau orang yang bisa beresiko terkena kanker payudara tadi. Nah, pertanyaan kedua yang paling sering ditanyakan nih, Dr. Ayu. Kenapa gitu kan? Kenapa? Padahal saya ini suka lari, jalan sehat, aerobik, zumba, dietnya baik gitu kan. Kenapa kok saya tetap kena cancer? Kalau kita buka literatur ya, kita baca textbook, kita baca jurnal, itu pasti kalimat pertamanya adalah unknown etiology. Jadi penyebabnya itu sebenarnya belum diketahui. Penyebabnya. Jadi kayak gini,
sakit TBC karena apa? Karena kuman namanya Mycobacterium tuberculosis gitu kan jelas. Nah itu penyebab TBC adalah kuman itu. Terus orang kena COVID kan kenapa? Karena ada virus COVID-nya, itu penyebabnya. Tapi kalau orang kena cancer, penyebabnya apa? Itu nggak ada buku yang bilang penyebabnya 1, 2, 3, 4, nggak ada. Jadi memang penyebab itu sampai saat ini belum diketahui. Cuman kalau kita ngomongin faktor resiko, nah ini biar orang-orang nggak salah paham. Katanya ini kalau hidup sehat nanti nggak terkena cancer. Oh no, kalau Anda hidup sehat, kemungkinan terkena cancer akan mengecil. Akan lebih kecil. Kemungkinanmu terkena cancer dibanding orang yang hidupnya tidak sehat akan jauh lebih kecil. Itu aja sebenarnya. Nah sekarang itu tentang faktor resiko ya, maksudnya menjelaskan faktor resiko secara umum. Terus kalau ngomongin faktor resiko khusus untuk kanker payudara itu ada 2, bisa dibagi menjadi 2. Jadi faktor resiko yang emang bisa dimodifikasi, bisa kita ubah, bisa kita cari cara, dan faktor resiko yang emang udah ada bersama dengan diri kita, nggak bisa diapa-apain. Misalnya cewek itu faktor resiko yang nggak bisa kita ubah. Kalau kamu cewek, kemungkinan kamu terkena kanker payudara dibanding kalau kamu cowok itu memang beberapa kali lipat lebih besar. Terima aja, memang itu faktor resiko yang tidak bisa kita ubah. Kemudian usia, the older you are, semakin tua Anda, semakin tua pasien, kemungkinan terkena kanker payudara lebih besar. Ya sudah, kita nggak bisa mereverse umur, ya kan? Ya memang kita tambah tua. Nah karena kita tambah tua ya preventifnya yang harus kita tingkatkan kan gitu. Kayak nanti berhubungan dengan screening dan sebagainya di belakang. Kemudian apalagi faktor genetik. Jadi kalau ibunya gitu ya, ibunya punya kanker payudara, maka anaknya ya harus bukan prepare akan kena kanker payudara, tapi prepare bahwa kamu harus siap. Kemungkinanmu terkena kanker payudara itu sekian kali lipat dibanding orang yang ibunya tidak punya kanker payudara. Gitu. Kemudian kalau kita ngomongin yang lebih advance, yang lebih canggih gitu ya, adalah mutasi gen. Jadi mutasi genetik 15-20% kanker payudara itu dalam tanda kutip disertai dengan adanya, dikarenakan ya, tapi bukan karena itu doang ya, tapi dikarenakan disertai dengan adanya perubahan pada gen yang memang ngurusin masalah ini. Jadi BRCA1, BRCA2, BRCA1 dan BRCA2. Jadi kalau ada gangguan pada gen yang itu, maka resikomu terkena kanker payudara, kemungkinanmu terkena kanker payudara akan meningkat beberapa kali lipat. Itu. Makanya kan kita sekarang arahnya ke sana tuh penelitiannya, gimana supaya gennya itu tidak termodifikasi, gennya tetap normal-normal aja. Tapi bukan berarti kalau kita sudah berhasil, penemuan ini berhasil, gennya sudah bisa normal, bukan berarti dia nggak akan kena kanker payudara juga, karena masih ada faktor resiko lain yang kita belum tahu. Itu yang tidak bisa diubah ya. Terus apalagi ya dokter Ayu? Tiba-tiba lupa. Jenis kelamin, terus sudah genetik. Paling penting itu. Kemudian yang mungkin yang bisa dirubah misalnya antara bisa atau tidak bisa dirubah ya, ini adalah radiasi. Karena kadang kita kalau yang bisa dirubah, kita mengupayakan diri nggak terkena paparan radiasi gitu ya. Tapi kalau emang kita sakit sesuatu yang lain, mau nggak mau kita harus diradiasi, atau mau nggak mau kita harus terpapar radiasi, misalnya kita bekerja emang sebagai radiografer gitu. Ya udah, berarti kita cuma bisa meminimalisir, preventifnya lebih kuat. Itu yang bisa diubah. Kemudian hamil, melahirkan itu membantu mengurangi resiko. Jadi orang yang tidak pernah melahirkan, orang yang tidak pernah menyusui, itu resiko terkena kanker payudara lebih besar dibanding orang yang sudah pernah melahirkan. Kemudian apalagi penggunaan hormonal yang lama. Jadi terus apalagi ya, alkohol. Jadi kalau kita ini harus diomongkan ya lifestyle, karena sekarang ternyata kan Indonesia ini sudah mulai modernisasinya luar biasa. Saya juga nggak tahu, bukan cuma di kota besar, sekarang di kota-kota yang kecil juga mulai ada lifestyle minum. Nah itu sebisa mungkin dikurangi. Kemudian tidak bergerak atau sedentary ya, yang nggak gerak itu ya. Jadi dia kegoleran aja, exercise mungkin, latihan, olahraga gitu. Latihan, tapi maksudnya juga ke ini loh, hidup yang dia cuma diem doang, cuman kegoleran, tapi sih dokter Ayu mager. Maksudnya jangan sampai kita jadi generasi mager gitu, karena memang ternyata nggak mau gerak dan kemudian itu diasosiasikan dengan tidak berolahraga gitu ya, itu juga nggak baik. Ada penelitian sendiri yang bilang beberapa kali dia akan meningkatkan resiko. Jadi itu tadi, dan gemuk
gemuk itu juga. Jadi mungkin satu package ya. Jadi kalau kamu rajin olahraga mestinya nggak akan gemuk banget. Kalau kamu makannya sehat-sehat mestinya nggak akan gemuk banget. Dan kalau emang kamu sudah gemuk, ya mulailah. Kalau kamu nggak pingin resikomu terkena kanker payudara atau kanker-kanker yang lain meningkat, ya mulailah untuk merubah dietnya, untuk merubah lifestyle-nya. Terus nanti tapi balik lagi Mbak Ayu, jadi ya itu tadi, kita harus paham bahwa ini adalah faktor resiko, risk factor, bukan penyebab. Jadi jangan sampai nanti ada orang kan, pasien itu macam-macam ya, ada orang yang sangat-sangat concern pada kesehatannya, kemudian merasa bahwa dia sudah melakukan semua itu, tapi tetap kena, akhirnya baliknya ke dia itu lebih gede ya impact-nya ya. Denial apa? Nah, denialnya lebih gede, galaunya lebih lama, itu nggak boleh. Jadi ini benar-benar harus dipastikan bahwa semua paham ini adalah ikhtiar, usaha untuk kita mengurangi faktor resiko yang memang bisa kita kurangi. Kalau kita pun sudah seperti itu, kemudian masih kena, itu sudah, that's what we call destiny, takdir ya. Dan pasti ada, semua pasti ada alasannya lah ya, kenapa orang itu sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak berusaha, Dokter Ayu, itu nanti penyesalannya akan benar-benar. Udah dikasih tahu jangan gendut, masih aja gue gendut. Udah dikasih tahu olahraga, masih aja gue mager. Nah itu pasti nanti penyesalannya akan berkali-kali lipat. Jangan-jangan gara-gara gue gendut, jangan-jangan gara-gara kemarin nggak olahraga gitu akhirnya. Sayang. Gitu. Ya kalau misalnya sudah terkena pun, nggak usah lari kemana-mana, langsung ke dokter. Iya, langsung ke dokter. Jadi kalau masih bisa dicegah, begitu ya Dok. Ya, pencegahan mengurangi faktor risiko tadi adalah usaha pencegahan. Tapi kalau misalnya pun ternyata sel kanker itu sudah berkembang, kemudian di payudara ya, misalnya lokasinya di payudara, sudah kanker payudara, juga tidak perlu takut atau mesti berlebihan, paling berlebihan, yang jelas harus segera memeriksakan diri ke dokter untuk ditentukan atau dijadwalkan proses-proses yang akan dilakukan. Gitu ya. Diperiksa apapun. Nah ini mungkin nanti nih kalau ada yang lihat gitu ya Dokter Ayu ya, bahwa pasien kanker itu nggak bisa sendirian. Pasien kanker itu support sistemnya harus kuat Dokter Ayu. Ya sebenarnya semua pasien itu gitu ya, semua pasien itu kan kasihan gitu kalau dibiarin sakit sendirian. Cuman kalau kita fokus ngomongin di sini, kita mumpung lagi ngomong tentang breast cancer, bahwa support system itu apa sih Dok? Ya maksudnya siapa sih yang bisa ngebantu si pasien untuk semangatnya terangkat? Paling dekat adalah keluarganya. Jadi jangan sampai suaminya tuh ya, ada loh pasien ya yang jadi curcol, pasien tuh udah tahu istrinya tuh lagi sakit ya, lagi mau di-prepare untuk kemo, masih aja kepengen dalam tanda kutip dilayani, kepingin masih dalam tanda kutip itu, kok istri saya sekarang nggak bisa di luar ini ya, di luar kehidupan suami istri gitu ya, kita ngomongin lah yang kehidupan sehari-hari, kok nggak bisa sih bikinin kopi lagi tiap pagi, kok nggak bisa lagi sih masak-masak yang 7 macam kayak zaman dulu gitu kan, banyak. Padahal untuk diketahui saja, orang yang di kemo itu secara energi dan sebagainya dia pasti less dan pasti akan kurang dibanding yang lain. Orang sakit aja batuk pilek ya, itu kan sudah luar biasa. Udah males, badan sakit semua, bayangin kalau itu kepalanya pusing, apalagi cancer, apalagi habis operasi. Jadi benar-benar supporting sistemnya, dan yang paling dekat supporting system adalah keluarga, itu harus sangat-sangat paham bahwa istri mereka atau suami mereka atau anak mereka atau mantu mereka sedang mengalami sesuatu yang besar. Dan ada penelitian yang bilang kalau, penelitian apa ya, saya pernah baca ya, jadi kalau pasien-pasien cancer itu yang bahagia itu lifetime-nya lebih panjang, prognosisnya lebih baik, nanti side effect kemonya juga lebih kurang, kayak gitu-gitu. Karena memang everything, semua itu dikontrol sama pikiran. Jadi kalau pasien-pasien yang depres itu lebih banyak ininya ya, prognosisnya nggak bagus. Gitu. Ya karena kalau depres itu kan apa Dok, kualitas tidurnya berkurang, macam-macam, imunitasnya juga ikut berkurang, ya akibatnya apa ya, daya tubuhnya turun, terus mood juga ya Dok ya, juga. Pokoknya di dalam tubuh ini jadi imbalance. Iya. Tapi saya itu ada Dok pasien itu ya datang minta rujukan gitu ya, Dok saya minta rujukan, saya besok waktunya minggu depan waktunya kontrol gitu ya, karena aku harus kemo yang kesekian atau kontrol itu dengan semangat itu lain memang Dok. Kalau dengan semangat datang tuh bisa lemas ya, saya lemas, tapi beliau tuh ya meskipun apa ya sakit ya, tapi dengan semangat saya itu beda gitu. Jadi
menjaga mood untuk tetap semangat menghadapi proses yang panjang, karena sudah dijelaskan Dr. Lasmi, prosesnya ini nggak pendek ya, prosesnya panjang gitu. Mungkin memang tidak menjanjikan pasti sembuh gitu ya Dok ya, tapi paling nggak menjanjikan proses-proses yang bisa menjamin angka harapan hidupnya tuh lebih panjang, kualitas hidupnya jadi lebih tinggi, begitu kan Dok? Ya, harapannya ke situ. Ya, kemudian apa tadi ya? Saya mau tanya apa ini Dok? Biar tahu lebih awal ya Dok. Kalau itu kan tadi sudah benjol kan ya Dok, sudah tahu ini benjol gitu ya. Kalau biar apa? Ada pemeriksaan rutin ya, kita sebut dengan sadari gitu ya. Mungkin masyarakat juga pasti sudah ada yang paham gitu ya. Apa sadari itu apa? Tapi saya mohon penjelasan dari Dr. Lasmi tentang sadari itu apa, kemudian kapan sebenarnya sadari itu harus dilakukan atau boleh dilakukan. Jadi sadari atau sarari itu ya pemeriksaan payudara sendiri. Itu intinya adalah kita sebagai wanita itu paham payudara kita. Jadi kita itu jarang ya ngerti kalau payudara kita itu bentuknya gimana. Sebelum orang mensadari itu mereka bahkan nggak perhatian tuh bentuknya itu yang mana yang lebih gede. Kemudian bentuknya itu putingnya seperti apa. Banyak sekali pasien yang nggak sadar. Jadi misalnya ada pasien datang nih, terus kemudian saya tanya, Bu, dari dulu putingnya emang kayak gini ya? Nggak tahu Dok, puting saya kenapa gitu. Jadi mereka tuh nggak ngerti, maka mulailah sadari 25 tahun mungkin ya, atau begitu kita akhir balik itu ya, tahun ke atas itu sering-sering ini periksa payudara Anda sendiri. Ada 2 cara, maksudnya ada 2 tahap ya. Jadi pakai dilihat doang sama dipegang. Jadi kalau dilihat doang, pakai kaca yang gede tuh, kalau kita mau make upan tiap pagi gitu ya, pakai kaca yang gede, itu dilihat, perhatikan bentuk payudaramu itu seperti apa. Terus nanti ada yang pertama kali sadari langsung nanti WA, Dok, ternyata payudara saya lebih gede yang kiri gitu. Udah bingung, gimana Dok, saya harus ngapain ya? Emang nggak apa-apa, karena memang sebagian besar, mostly of the women, jadi sebagian wanita itu memang payudaranya asimetris atau tidak sama. Dan mostly kebanyakan kiri memang lebih besar, walaupun tidak selalu. Jadi memang asimetris itu tidak masalah. Kemudian nggak sama besar itu tidak masalah. Kemudian lihat tuh putingnya, bentuknya seperti apa. Karena ada yang emang dari kecil tuh putingnya itu nggak keluar. Ada yang memang jatuh gitu ya. Ada yang memang ada puting tambahan kecil-kecil gitu kadang-kadang di sekitarnya. Itu ya udah emang kayak gitu. Tapi Anda harus menjadi aware kalau itu berubah. Biasanya nonjol, kok sekarang masuk. Biasanya lurus, kok sekarang miring lebih ketarik ke kiri gitu misalnya gitu. Itu fungsinya sadari. Terus kemudian dilihat kulitnya. Oh, kulit saya itu aslinya gini ya payudaranya itu ya. Emang ada spot-spot di sini, emang yang di sini agak kemerahan, emang yang di sini tuh memang venanya pembuluh darahnya emang kelihatan agak menonjol kayak gitu, karena pada beberapa tumor payudara tertentu itu disertai dengan pelebaran pembuluh darah. Jadi biar dia ngerti tuh, oh iya emang kayak gini. Jadi waktu nanti terjadi itu tadi pada orang itu siapa kulit jeruk, dia akan paham, kok tiba-tiba banyak pori-porinya gede-gede, terus kok tiba-tiba ada dimplenya, ada lesungnya. Ada lesung payudaranya gitu, walaupun nggak nyeri ya, walaupun nggak sakit, tiba-tiba ketarik gitu. Walaupun juga itu belum tentu pasti adalah cancer. Karena masih banyak yang penyakit lain yang menyertai perubahan pada kulit dan puting payudara. Tapi kalau udah selesai tuh dilihat, kita udah ngerti kulitnya kayak gini, bentuk payudaranya kayak gini, posisi puting kayak gini, baru nanti kita pegang. Nah, megangnya itu mau di kamar mandi boleh, pas mandi pas pakai sabun, kan ada kayak ada apa namanya pelicinnya ya, jadi biar nggak ada yang kelewatan gitunya. Boleh, atau sambil tiduran. Mau pakai moisturizer boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi pastikan melakukan gerakan yang tidak ada yang kelewat. Jadi jangan sampai payudaranya cuma digini-giniin doang, nggak ngerti apa yang dievaluasi. Tapi pastikan mau pilih gerakan yang mana. Mau pilih gerakan melingkar dari pusat sampai ke tepi, melingkar terus gitu ya. Jadi nggak ada yang kelewatan. Atau mau pilih gerakan dari atas ke bawah, naik turun, dari tengah ke pinggir atau dari pinggir ke tengah boleh. Itu boleh. Jadi pastikan tidak ada pakai 4 jari yang paling ini ya, flat itu. Jadi jangan berusaha untuk mempinching, jangan berusaha untuk cari benjolan, jangan. Karena fungsinya sadari itu bukan untuk cari benjolan, fungsinya sadari untuk paham payudaramu.
Jadi nanti kalau udah paham, oh payudara saya itu emang gini, emang berbenjol gini, memang kayak gini. Ya udah, nanti suatu saat kalau yang benjolnya itu beda, kok ada yang beda, kemarin nggak ada nih di sini. Nah itu yang bikin dia aware, itu yang bikin dia untuk periksa. Tapi memang gitu Mbak Ayu, memang kalau sadari itu keterbatasannya ya emang harus nunggu ada benjolan. Karena kalau nggak ada benjolan ya dia akan ngerasa itu normal kan. Ya, tapi iya. it's better, itu lebih baik, jauh lebih baik dibanding orang yang tidak pernah melakukan sadari, orang yang nggak pernah periksa payudaranya sendiri, orang yang nggak pernah memperhatikan payudaranya sendiri. Tuh. Nah itu kalau periksa jangan pas mens ya, jangan pas payudaranya masih padat, jangan pas lagi sensi kan. Kalau mens sakit, kalau kesentuh gitu ya jangan. Hari ke-10 gitu, kalau sudah mulai 5-10 harian setelah mens juga boleh. Jadi pas dia sudah mulai kendor, sudah mulai agak loose, baru kita evaluasi. Setelah mens ya dok berarti? Setelah mens ya. Setelah mens itu yang sadari. Nah nanti kalau kita ngomongin screening itu kan salah satu bentuk screening ya, salah satu bentuk upaya kita untuk pencegahan. Nah itu nanti ada lagi screening yang lain yang pakai bantuan radiologi. Orang taunya ronsen gitu ya, itu sebenarnya radiologi. Itu macamnya banyak. Jadi orang itu disarankan untuk melakukan mamografi, itu foto ya, satu foto gitu, payudaranya dipencet gitu. Itu di atas usia 40 tahun paling nggak harus pernah mamografi. Baiknya sebenarnya 1 tahun 1 kali, atau bila ada kondisi khusus yang lain. Tapi banyak sekali orang Indonesia belum terbiasa ya mamografi itu, jadi mungkin harus mulai dibiasakan. Tapi sebelum kita ke sana, sadari dulu deh itu semuanya. Karena mamografi juga nanti ada pembedanya ya. Jadi misalnya nanti dia punya riwayat keluarga sakit kanker atau enggak, itu usianya akan maju. Jadi sebenarnya usaha-usaha tadi adalah bentuk apa ya? Merawat, mencegah juga, upaya mencegah biar meningkatkan level tadi. Kalau bisa ada perubahan, kita sudah bisa harus need for help ya, kita butuh bantuan kemana gitu. Saya rasa cukup nih dok. Mungkin dari Dr. Lasmi ada tambahan? Apa ya? Seputar itu tadi, membedakan, kemudian siapa faktor resiko, sudah tuh ada gambaran. Ini Dr. Ayu yang belum kita bahas itu kanker payudara pada kehamilan. Oh iya, ya betul dok. Ya, hamil. Kalau ibunya hamil gitu ya dok, ibunya hamil. Ibunya lagi hamil atau ada wanita hamil gitu ya. Ada wanita hamil yang kemudian terkena kanker payudara, itu pendekatannya lebih dalam kutip ya, lebih ribet karena banyak yang harus dipertimbangkannya, janinnya, ibunya. Walaupun sebenarnya semua akan kembali pada ke stadium. Sebenarnya semua akan kembali pada stadium, tapi ditambahkan pada trimester berapa dia terkena. Itu nanti akan membantu dokternya untuk memutuskan yang mana dulu nih yang dikerjakan. Tapi yang pesan yang ingin saya sampaikan adalah kalau lagi hamil kemudian ada benjolan di payudara, jangan take it for granted dulu, jangan mikir yang enteng dulu. Ini paling air susu ngumpul gitu. Itu yang bahaya banget. Jadi jangan disepelekan. Karena banyak banget yang kayak gitu, ini air susu lagi mau kebentuk, ini lagi mau ngumpul. Oh ini paling payudaraku membesar karena lagi hamil gitu ya. Jangan seperti itu, tapi mikir yang jeleknya dulu. Kemudian pastikan itu bukan, alhamdulillah berarti bukan. Karena kan kalau lagi hamil itu lebih susah ya, karena payudara tambah gede. Kadang-kadang underdiagnose ya, tidak terdiagnosa, tahunya gitu mungkin baru setelah melahirkan. Tapi yang dinamakan kanker payudara dalam kehamilan adalah kanker payudara yang terdiagnosa mulai dia hamil gitu ya, sampai nanti dia laktasi menyusui itu sampai 1 tahun setelah dia melahirkan. Jadi kalau ada keluhan-keluhan, benjolan di sekitar situ, oke lah. Masih ada diagnosa lain ya, memang seperti tadi pengumpulan air susu atau mungkin abses ya, udun gitu ya, masih mungkin karena mungkin tidak bisa keluar air susunya. Tapi jangan dientengkan, karena kita tetap harus prepare for the worst. Pokoknya kalau jadi cewek tuh ya mikirnya tuh harus iya ribet, memang ribet, tapi insya Allah pahalanya juga gede ya. Karena melahirkan, hamil, menyusui, melahirkan dan menyusui. Tapi ya itu, jangan lupa bahwa ada resiko yang menyertai itu semua. Dan insya Allah percayakan aja sama dokternya, karena walaupun memang lebih ribet karena kita berpikir lebih banyak, tapi insya Allah itu yang terbaik buat
buat pasiennya. Jadi tergantung pada stadium dan pada trimester berapa dia terdiagnosa. Kita operasinya yang mana, kemonya kapan diberikan, kemudian perlu tidaknya sinar, itu semua tergantung itu tadi, Dokter Ayu. Gitu. Panik jangan, waspada harus. Harus, iya. Ya itu kan gampang ya diomonginnya. Tapi ini tagline yang harus diulang-ulang. Walaupun dokter mah gampang ngomong doang, ya emang tugasnya dokter tuh ngomong doang. Tapi kalau dokternya nggak ngomong, takutnya pasiennya nggak akan ngerti bahwa psikis itu sangat-sangat mempengaruhi hasil nantinya. Gitu. Jadi seperti tadi Dokter Ayu bilang sendiri kan emang beda ya auranya orang yang semangat. Betul, sama iya sama yang datang sendiri nggak ada keluarganya. Kemudian dia setiap kontrol merasa ada keterpaksaan, itu ngangkat dokter tuh ngangkatnya susah gitu. Iya betul, ngangkatnya susah. Apalagi yang terdiagnosa saat ini Dok, stadium awal ya, masih benjolannya tuh kecil ya, sudah pemeriksaan jaringan itu ya untuk diagnosa pastinya itu ya sudah dipastikan. Tadi kita belum bahas loh. How to diagnose. Sampai lupa ngomongin terapi. Ya apa? Jadi itu tadi ya Dok, diagnosa pastinya tuh sudah tahu ya kalau pasti. Itu. Jadi gini, kapan Anda tahu bahwa Anda kena payudara? Pasti kanker gitu ya. Pasti kanker adalah bila memang itu sel kanker yang terambil dalam tanda kutip ya. Cara ngambilnya gimana? Macam-macam. Maka saya diajari bahwa kalau ada pasien dengan benjolan di payudara itu kerjakan 3 pemeriksaan. 1, dengarkan cerita pasiennya dan pakai tangan penuh. Karena itu penting banget. Itu penting banget untuk langkah awal. 2, panggil teman radiologi untuk evaluasi. Jadi karena kan tangannya manusia itu bukan ultrasound ya, kita nggak punya infrared yang bisa. Biasanya kalau di bawah setengah senti itu udah sering kecolongannya. Kalau 1 senti itu masih kerasa. Tapi kalau payudaranya gede, kemudian benjolannya kecil, sering kelewatan. Maka kita minta bantuan untuk dilakukan pemeriksaan radiologi, entah itu nanti ultrasound, USG, atau mamografi. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, mereka punya indikasi masing-masing, percayakan sama dokternya, mana yang dipilih untuk Anda. Kemudian setelah ketahuan tuh, di situ emang tempatnya. Misalnya, emang ternyata cuma 1, cuma di situ doang. Sudah, itu yang dilakukan pengambilan contoh sel atau jaringan. Jadi kalau yang langkah awal adalah selnya, jadi ditusuk pakai jarum kecil gitu Dokter Ayu. Nanti akan keluar hasilnya. Jadi kalau udah ngomongnya adalah misalnya nih intraduktal karsinoma, ya udah jangan kayaknya bukan, ini udah jangan kayaknya, ya sudah. Itu pasti kanker payudara. Sudah ya, itu kanker payudara titik. Tapi stadiumnya stadium berapa? Itu hal lain lagi. Jadi 3 pemeriksaan awal tadi adalah untuk menentukan diagnosanya, kemudian untuk menentukan stadiumnya, Pak Dokter sama Bu Dokternya harus minta pemeriksaan tambahan lain-lain lagi. Minimal yang harus dilakukan adalah kita ngomong minimal karena nanti kalau saya ngomong ini sama ini, terus nanti ada pasien saya kemarin disuruh ini, nah itu susah orang Indonesia itu ya, netizen itu kita harus benar ngomongnya, harus pelan-pelan. Jadi minimal kita harus melakukan ronsen dada sama USG perut. Jadi untuk tahu dia sudah nyebar atau belum. Ke paru-paru dan ke liver yang paling sering, walaupun bukan tidak mungkin ke tempat yang lain. Kemudian kalau memang sudah selesai dikerjakan, datanya sudah ngumpul semua, baru kita tahu ibu atau bapak kanker payudara kanan atau kiri, stadiumnya 1, 2, 3, 4. Baru setelah itu dokternya menentukan terapi yang akan dipilih. Sebelum itu pun kita masih harus ngecek lab segala macam, karena bukan berarti ada lagi nanti yang nanya gini, saya katanya stadium 4 dok, katanya di kemo dok, kok nggak di kemo, padahal misalnya HB-nya masih 7, dan misalnya sel darah putihnya masih 1,5 gitu, ada netizen ya. Jadi yang penting tuh ya itulah, bukan pasrah bongkokan, tapi percaya. Bukannya menyerahkan semuanya, tapi percaya dan stop searching hal-hal yang membuat Anda lebih galau dan tidak penting. Jadi tanya ke dokternya sampai puas, sampai nggak ada pertanyaan lagi. Jadi keluar dari ruang praktek tuh udah, oh iya, saya habis ini di kemo. Tujuannya ini, kemungkinannya ini. Nah kalau ngomongin kemo sendiri panjang kan? Ya, pertimbangannya tuh biar dokternya dibantu aja dengan berdoa ya, dibantu berdoa.
pada Tuhan, kemudian untuk pertimbangan proses langkah-langkahnya itu dokter yang akan memperhitungkan gitu ya dok ya. Kira-kira ini ya, ini kapan di kemo, jadwalnya bagaimana, sudah lah pasti dokter, nggak percaya sama dokter ya. Ini semoga nanti sih ada yang lihat dan mungkin bisa di-share sama keluarganya supaya keluarganya juga tahu ya, supaya supporting sistemnya juga lebih baik, bentuk dengan baik ya mungkin dengan melihat nanti ya ketika video ini tayang, kemudian para sahabat IDI Cabang Jember melihat video ini, mungkin langsung sadari gitu ya, paling nggak minimal itulah langsung ada keinginan untuk melakukan sadari, kemudian jika terjadi atau menemukan sesuatu yang aneh dengan payudaranya, langsung menjadwalkan diri untuk ke dokter ya. Ingat apa tadi dok, panik jangan ya, waspada boleh, harus panik ya. Jangan, waspada harus. Ya, karena pengalaman saya juga, saya kan untuk kanker payudara ini ya pasien yang masih awal datang ya dengan semangatnya, kemudian manut gitu ya dok, artinya ini harus begini ke dokter spesialis bedah, kemudian dari spesialis bedah ada proses-proses yang harus dilalui dan dia menjalani itu dengan percaya, terus kemudian dengan semangat, itu beda gitu loh, hasilnya tuh berbeda. Kemudian ada yang ketika terdiagnosa kecil gitu dok, ini sudah pasti tadi dengan pemeriksaan jaringan tadi, dengan pemeriksaan sudah pasti cancer, tapi dia menarik diri, artinya enggak, akhirnya berdiam diri. Ada yang mencoba tadi mengobati dirinya sendiri dengan berbagai terapi gitu ya. Ada kadang yang diberi luka dok, jadi datang ke suatu tempat mungkin ya untuk dilukain gitu, ditoreh gitu ya, dicoret apa ya, kayak disilet-silet gitu, tapi nggak tahu tujuannya apa gitu. Ada yang katanya waktu saya tanya ini kenapa, katanya untuk mengeluarkan apa sel-selnya gitu ya, padahal tambah jelek nggak dok? Tambah jelek nggak? Tambah, iya. Dalam nggak sampai 1 tahun itu udah iya. Bentuknya tuh sudah mengkhawatirkan gitu ya, sesama. Tidak usah melihat saya sebagai kacamata seorang profesional dokter, tapi lebih ke sesama perempuan. Aja sih melihatnya tuh sudah apa ya, ada rasa miris. Ya gitu. Ya. Jadi itu kan nggak boleh dilukain gitu ya. Artinya disilet-silet sampai karu-karuan infeksi, keluar nanah, keluar itu dalam waktu nggak sampai 1 tahun, macam-macam gitu loh. Semoga setelah tayangan ini level kewaspadaan terhadap payudara atau kesehatan payudara pada sahabat IDI Cabang Jember lebih meningkat. Amin. Pengetahuannya juga lebih meningkat. Terus ada gambaran, mungkin di luar sini yang melihat tayangan ini juga ada yang sedang terdiagnosis atau sedang diterapi atau dengan terdiagnosis kanker payudara, bisa mempunyai gambaran nanti langkah terapi tadi ya, operasi itu bagaimana, kemo bagaimana. Terima kasih dok, semoga video ini tayang dan bermanfaat, memberikan manfaat untuk banyak orang gitu ya, termasuk entah itu yang sakit atau yang belum atau yang tidak, keluarganya juga punya gambaran gitu. Ini tadi kita belum ngomong tumor jinak ya, jadi itu nanti beda lagi. Itu PR lagi dok, nanti kita buat video lagi. Aduh. Kita ngomongin tumor jinak, kemudian kayaknya juga saya dapat ide nih. Membuat video tentang bagaimana mendampingi pasien harus dengan psikiater ini. Iya benar. Loh iya, biar ada gambaran, bisa membentuk social support system yang baik pada pasien-pasien dengan kronik penyakit kronis ya, gitu, yang menahun gitu ya. Kalau kita bikin video tentang tumor jinak, kayak 10 menit selesai. Tapi gini dok, intinya gini sih dok. Pokoknya apapun jenis tumornya, nggak usah mikir jauh-jauh, langsung mikir operasi dan sebagainya. Tumor jinak nanti akan ada alasan-alasan sendiri untuk tumor jinak itu diangkat. Nanti ada alasan-alasan sendiri. Jadi walaupun jinak, kalau 1, 2, 3, 4, 5 ada satu di antara itu ya lebih baik diangkat, lebih baik ya. Jadi makanya kalau ada tumor jangan mikir sendiri, langsung ke dokter yang Anda nyaman. Kemudian tanyakan sampai tuntas, diagnosa sampai selesai, baru setelah itu diputuskan terapinya. Gitu sih dok intinya kalau yang tumor jinak ya. Oke dokter, mungkin ada sahabat IDI Cabang Jember mau memberikan saran, mau materi apa yang kita bahas, nanti silahkan menuliskan di kolom komentar ya, mau bahas apa. Saya mau dokter Lasmin lagi, materinya dengan membahas ini boleh. Nanti kita fasilitasi, kita usahakan ya. Jadwalkan untuk dokter Lasmi memberikan materi pada
channel YouTube ini. Ya. Oke, terima kasih Dr. Lasmi. Sama-sama Dr. Ayu. Dan juga sahabat IDI Cabang Jember. Demikian penjelasan dari kami kali ini. Selanjutnya kita mau bahas apa, topik apa di channel YouTube IDI Cabang Jember. Tuliskan saran dan masukan di kolom komentar. Kemudian terima kasih kepada Dr. Lasmi sudah meluangkan waktunya bersama kita di sini. Dan juga terima kasih kepada para sahabat IDI Cabang Jember yang sudah menonton perbincangan kita sampai akhir dan juga tetap jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe dan like serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera. Dah. Bye. Bye.